Oke, selamat malam. Kami salah satu dari kelompok mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Oktovi. Saya Oktasiana. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami dengan observasi Ibu Inem sebagai petani di salah satu daerah di Desa Wareng, Wonosari, Gunung Kidul. Dipersilakan kepada Kak Ina untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan pelaku ekonomi. Observasi kelompok kami mengambil objek di daerah Wareng, Wonosari, Gunung Kidul. Observasi dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Ibu Inem. Walaupun beliau sudah tua, tetapi masih gigih dan semangat dalam bekerja. Ibu Inem bekerja menjadi seorang petani yang berpenghasilan minim. Beliau juga mengalami kegagalan panen yang membuat dirinya rugi. Hama pada jagung membuat salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan panen. Selain itu, pendistribusian dan pembagian jumlah kuota kartu tani yang kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan pupuk. Penghasilan yang tidak menentu bahkan harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan uang sangatlah tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah keadaan pelaku ekonomi Ibu Inem untuk saat ini. Kemudian, dari keadaan pelaku tersebut, kami mengobservasi dan kami menemukan permasalahan dan juga solusi untuk untuk permasalahan ekonomi di kehidupan Ibu Inem. Persilakan Kak Oktasiana untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan bagaimana permasalahan dan solusi yang telah kami temui. Ya, untuk permasalahan ekonomi pada saat pandemi ini, para petani sangat banyak penurunan pada pendapatan. Ini sangat banyak penurunan pendapatan. Adanya penurunan pendapatan, maka petani dalam rumah tangga juga tidak terpenuhi. Pemerintah memberikan bantuan khusus untuk para petani, bahkan ke ujung-ujung desa. Adanya pembantuan para petani akan cukup merasa terbantu karena adanya bantuan menggunakan dana bantuan yang mencukupi dana keseharian. Yang kedua, sempitnya lahan pertanian. Sempitnya lahan juga sangat mempengaruhi penghasilan. Lahan yang sempit akan mendapatkan hasil panen daripada lahan yang besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya sistem penanaman hidup tersering. Maksudnya, Ibu Inem ini kan untuk saat ini lahannya kurang mencukupi seperti kurangnya lahan untuk pertanian. Jadi Ibu Inem sangat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Jadi adanya sistem penanaman hidup tersering ini sudah cukup membantu untuk Ibu Inem. Adanya hama yang menyerang tanaman. Hama tanaman merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan karena jika hama tersebut surah maka tidak kesulitan untuk memberantas hama tersebut, sangatnya sulit. Penggunaan pestisida untuk tanaman juga sangat efektif untuk membunuh hama. Jadi untuk adanya hama yang menyerang tanaman ini sangat berpengaruh untuk Ibu Inem. Seperti kayak serangga itu kan memakan padi kayak gitu, daun-daunan. Jadi Ibu Inem merasa kesulitan karena adanya hama. Cuaca yang kurang baik. Para petani wajib mempelajari ilmu pernoto mongso sebagai dasar menanam sesuai pada kemungkinan cuaca. Untuk cuaca sendiri kan sekarang lagi musim hujan, habis itu musimnya juga tidak tentu. Jadinya para petani juga merasakan kesulitannya. Kalau hujan itu kan semisal kita menanam padi. Kalau menanam padi pada musim hujan itu kan faktornya dapat menyebabkan banjir di persawahan. Jadi yang awalnya padinya bisa subur itu akan tenggelam dengan air dan hanyut. Kesulitan mendapatkan pupuk, perlu adanya bantuan pemerintah sekitar untuk akses pendapatan pupuk ini secara menurut penghasilan sangat minim, kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Untuk kesulitan mendapatkan pupuk kan sangat berpengaruh ya, karena tanaman itu juga membutuhkan pupuk. Adanya pupuk ini membuat tanaman lebih bagus, gitu kan. Jadi kan adanya
bantuan pupuk ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi para petani karena harga pupuk sekarang juga ada kenaikan dan harga pupuk sekarang juga mahal. Permasalahannya pada petani saat ini seperti Ibu Ina ini karena pendapatannya juga kurang mencukupi pada masa pandemi ini, jadi Ibu Ina juga merasakan kesulitannya. Adanya pandemi COVID, petani juga kesulitan untuk menjualkan hasil panen karena semenjak pandemi COVID masyarakat menjadi turun, pendapatan masyarakat menjadi turun. Maka dari itu perlu adanya ide kreatif dan teknologi dari masyarakat, menjualkan hasil panen hingga dapat bersaing dengan generasi modern. Untuk adanya pandemi ini, kan sekarang ada sistem di rumah aja itu kan, jadinya para petani ini sangat sulit untuk pergi ke pasar, dan kalau ke pasar itu kan membutuhkan menggunakan masker, sanitizer, dan lainnya untuk menjaga diri dari jaga jarak kan. Adanya pandemi ini juga sangat berpengaruh terhadap petani. Adanya pandemi ini para petani juga kesulitan untuk menjualkan hasil panen mereka, seperti yang biasanya penjualannya di pasar kan para petani sekarang juga rasanya agak takut gitu pergi ke pasar karena adanya pandemi ini, takutnya tertular pandemi. Untuk dari saya cukup. Baik, jadi tadi adalah permasalahan dan juga solusi yang kita temui dalam Ibu Inang. Kemudian ini juga menyimpulkan semua solusinya itu menjadi satu gagasan kreatif. Yang pertama adalah sekolah petani. Sekolah petani ini bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada petani-petani seperti Ibu Inem ini di daerahnya sana di Wonosari, bagaimana mempelajari soal ilmu teknologi yang saat ini pastinya semuanya diatur dengan gadget. Maka dari itu ilmu teknologi, ilmu dasar tanam, pengelolaan lahan tanam, akses bantuan pemerintah bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, bahkan sampai kemudahan menjual hasil panen itu dan mendapatkan hasil panen standar yang baik, itu perlu dipahami oleh setiap petani. Maka dari itu Ibu Inem, kami memberikan gagasan kreatif, diantaranya adalah membangun usaha bersama dalam hal sektor pengolahan. Jadi di sini pembangunan usaha bersama sektor pengolahan merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mengurangi biaya output modal pertanian. Dikarenakan dalam kenyataannya saat ini pengelolaan yang dilakukan oleh pihak eksternal hasilnya itu tidak sesuai dengan semestinya. Diharapkan adanya unit pengolahan yang dibangun oleh setiap kelompok, perolehan hasilnya dapat sesuai sehingga dapat berimbas pada skala ekonomi yang lebih baik. Yang kedua adalah masalah merenovasi sistem agribisnis maksudnya. Definisi sistem agribisnis adalah alur tata niaga penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Maka perbaikan ini diperlukan untuk menjadi pokok permasalahannya dari kurangnya kesejahteraan petani adalah panjangnya alur distribusi tersebut. Kemudian kami juga memperhatikan soal keadilan pasar. Karena sekarang dengan adanya pandemi, kami mengetahui bahwa untuk daerah-daerah tertentu, terutama di desa Wonosari, Gunung Kidul yang merupakan desa dengan akses yang kecil, berbeda dengan daerah-daerah kota yang dapat menggunakan segalanya dengan gadget dan dengan teknologi yang tinggi. Maka dari itu perlu adanya keadilan pasar, menerima juga dari petani kecil untuk dijual dengan harga yang sama. Maka dari itu gagasan ini ditujukan untuk membuat perputaran ekonomi ini berjalan dengan baik dan juga adil. Caranya ialah dengan pemerintahan memberikan sarana dan ilmu materi kepada para petani dan masyarakat, bahwa meskipun banyak keseimbangan terjadi untuk membeli produk lokal, tetapi sekiranya masyarakat juga memiliki mindset untuk mau membeli, mau mempertahankan produk lokal dari desa-desa tertentu. Maka dari itu keadilan pasar ini diharapkan dapat menutupi permasalahan seperti kegagalan panen yang bisa dilakukan, kemudian memiliki asuransi. Dengan adanya kekurangan lahan yang bisa dilakukan, kita memiliki ide hidroponik. Kemudian untuk kesulitan membeli bibit untuk menjual panen, kita juga ada ide untuk memberikan ilmu bantuan teknologi, juga melibatkan banyak jasa muda milenial
yang pasti akan sangat membantu para untuk mempelajari ilmu teknologi tersebut. Segala permasalahan pun dapat ditutupi dengan kerjasama antara satu orang dengan yang lain. Sekiranya demikian hasil observasi kami. Apabila Ibu Inem ada tanggapan, silahkan ditanggapi. Gimana Mbak untuk presentasi pada saat ini, ada yang ditanyakan? Sudah cukup Mbak? Mungkin Mbaknya ada yang ditanyakan Mbak untuk presentasi atau sesuatu yang ingin ditanyakan untuk kedepannya Mbahnya? Mbahnya udah cukup jelas kayak itu. Mbak Ina, bisa ditanyakan? Merasa Guys, nanti di-cut aja bagian ini. Mbak, baik, ntar jawab Mbak. Tidak ada Mbak. Terima kasih atas sarannya gitu Mbak. oke. Mungkin untuk Mbahnya udah cukup ya Mbah ya, untuk tidak ada pertanyaan ya Mbah ya? Ya. Oh ya, terima kasih ya Mbak ya untuk waktunya. Silakan Mbak Okta. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk waktunya, untuk teman-teman dan juga Ibu Inem. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sekian, terima kasih.